Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Ustazah Amel. Nah, teman-teman, adapun topik kita untuk pekan ini adalah keluarga sakinah. Dengan subtopiknya pekerjaan orang tuaku, karunia Allah Ar-Razzaq. Yuk kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum atau menangkap orang yang melanggar hukum. Apakah orang tua teman-teman ada yang berprofesi sebagai polisi? Mari kita mengenal tugas polisi. Satuan Sabara. Sabara adalah singkatan dari Samapta Bayangkara. Unit kepolisian ini memiliki seragam abu-abu dengan topi baretnya. Satuan Sabara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta Bayangkara yang mencakup tugas polisi umum seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan, dan pengendalian massa. Brimob. Korps Brigade Mobile atau disingkat Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter. Brimob yang memakai seragam hitam ini termasuk salah satu unit tertua yang ada di organisasi Polri. Beberapa tugas utamanya adalah penanganan terorisme dan kerusuhan, penegakan hukum, penanganan kejahatan tingkat tinggi, pencarian dan penyelamatan sandera. Selain itu, pertolongan bencana alam atau SAR, pertempuran jarak dekat dalam kota, serta penjinakan bom juga termasuk dalam satuan jenis tugas Brimob. Propam. Propam adalah singkatan dari pembinaan profesi dan pengamanan untuk lingkungan Polri. Dengan ciri khas kopel atau sabuk putihnya, Propam berbentuk divisi sendiri dari Polri yang bertanggung jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal. So, gampangnya bisa dibilang Propam ini adalah polisinya polisi loh. Polisi DVI. DVI adalah singkatan dari Disaster Victim Identification. Unit bentukan Polri ini terdiri dari orang-orang yang perannya sangat diperlukan dalam proses identifikasi korban bencana yang hancur saat kejadian dan tidak mungkin lagi dikenali. Unit DVI terdiri dari dokter spesialis forensik, dokter gigi, ahli antropologi, kepolisian, fotografi, dan ada yang berasal dari masyarakat biasa. Polisi pariwisata. Polisi pariwisata memiliki peran sangat penting dalam pengamanan wisatawan, memberikan pelayanan dan kenyamanan baik dalam perjalanan wisata maupun di objek wisatanya. Kadang polisi ini berpatroli menggunakan sepeda dengan seragam yang unik pula. Polisi Inavis. Inavis bertugas penting dalam proses identifikasi. Identifikasi di sini difokuskan pada pemusatan data otentik diri seluruh penduduk Indonesia, yaitu melalui sidik jari. Inavis sendiri adalah singkatan Indonesian Automatic Fingerprint Identification System. Sistem ini dirancang agar data sidik jari terkumpul di satu pusat bank data di Inavis. Pemusatan ini penting untuk memastikan tidak ada data ganda, sehingga apabila terjadi kejahatan diharapkan bisa dilacak dari Inavis ini. Tim Inavis sering bekerja sama dengan DVI maupun Lab4. Saat bertugas, seragam jingga merupakan ciri khasnya. Lab4. Satuan Lab4 bertanggung jawab pada pengolahan TKP, mulai dari membuat parameter pemeriksaan TKP, mengumpulkan bukti kejahatan, sampai dengan pemeriksaan bukti. Satuan ini mempunyai alat kerja yang cukup banyak. Yang paling dikenali adalah kamera foto yang hampir selalu mereka bawa.
Seragam khas satuan ini adalah kaos berkerah hitam dan model kemeja hitam dengan rompi dan topi. Polisi PBB. Pihak Polri setiap tahunnya selalu mengirimkan perwakilan dari negara untuk bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian atau PBB, yang juga sering disebut dengan topi baja biru, sesuai dengan topi biru muda yang mereka kenakan. Tidak hanya di Indonesia, tetapi negara-negara lain di seluruh dunia juga mengirimkan perwakilannya dalam pasukan ini. Tim polisi PBB merupakan gabungan dari tentara, polisi sipil, dan para petugas sipil lainnya. Tugas unit polisi ini bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dunia. Densus 88. Departemen Khusus 88 atau Densus 88 Anti Teror adalah satuan khusus kepolisian untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Pasukan khusus ini dilatih untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom dan penyanderaan. Beberapa anggotanya juga merupakan anggota dari tim Gegana. Tim khusus ini terdiri dari tim investigasi, ahli bahan peledak atau penjinak bom, dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu. Masing-masing kepolisian daerah memiliki unit anti teror yang beranggotakan 45 hingga 47 orang. Unit K9. Unit K9 adalah satuan Polri dengan ciri khasnya yang bertugas dengan anjing. Partner yang terbilang cukup efektif dalam perannya mencegah dan menangani kondisi tertentu. Salah satu khas seragam polisi ini adalah menggunakan sarung tangan, pelindung tubuh, dan helm pelindung. Polisi berkuda. Tidak ada perbedaan mencolok dari seragam sabara, hanya dibedakan memakai topi berkuda. Selain berfungsi sebagai pengamanan keseharian, satuan ini juga membantu dalam menangani kasus huru-hara. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk menuntut ilmu. Waalaikumsalam.